karena proses hukum kan. Sekarang kan kita masih ada kepastian hukum buat investor. Anda kalau cuma ngomong doang di media, memutuskan, membatalkan sebuah izin, ya saya mesti ada tertulis dong. Kalau nggak tertulis saya mesti tanya. Karena tafsiran beliau kan Kepresnya kalah dengan Permen 3 menteri. Ya saya mesti tanya presiden, bukan soal cengeng. Apakah itu membahayakan lingkungan hidup? Apakah itu membahayakan proyek vital, strategis, membahayakan pelabuhan, membahayakan lalu lintas laut? Sebagai contoh, Komite Gabungan dan para menteri sepakat bahwa Pulau G masuk di dalam pelanggaran berat. Jadi kesimpulan kami, contoh pelanggaran Pulau G adalah Pulau G. Oleh karena itu kami putuskan untuk dibatalkan untuk waktu. Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Jurnal Pagi dan masih bersama dengan kami pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Pak Arya Nugroho. Pak Arya, mungkin Anda punya komentar berkaitan dengan pernyataan dari Pak Rizal maupun dari Pak Ahok tadi. Jadi ini menarik ya, karena kedua tokoh ini mereka sama-sama punya karakter sama. Kalau tinju namanya fighter gitu, puk gitu. Bedanya yang satu ini Pak Rizal, beliau lebih highly academical ya. Kalau Pak Ahok ini memang dia smart street begitu loh. Sehingga seringkali perkelahiannya juga tidak menarik ditonton gitu loh, karena beda tipe, beda tipe. Dan udah, nah dari segi Pak Gubernur, Pak Ahok, memang beliau betul harus ada kepastian hukum gitu loh. Tetapi yang jadi masalah kan begini, beliau ini udah melanggar banyak yang disebut sebagai hukum administrasi negara gitu loh. Jadi susah juga. Kedua, Pak Menteri juga tidak bisa memang Menteri Menko mengeluarkan sebuah seperti itu. Nah ini memang ruwet karena kita mempunyai ruang hukum memang tidak jelas. Karena public policy-nya juga sangat longgar sehingga gray area. Nah Pak Ahok sebagai seorang street smart dimainkan gray area ini dengan mengatakan bu nggak bisa Menko itu membuat seperti itu. Jadi yang sekarang itu yang terjadi sebenarnya masa sudah selesai. Pak Jokowi sudah mengambil alih pusat. Jadi sekarang adalah konteksnya Pak Jokowi menegur dua-duanya. Oke, stop, jangan kelahi. Ini urusan saya. Dan Pak Ahok nggak boleh terus, Pak Rizal Ramli nggak boleh itu. Tetapi Pak Rizal saya kira seperti itu lagi karena Pak Ahok juga jalan lagi. Inilah yang saya bilang tadi. Ada yang namanya sebuah nuansa vendor driven policy. Di drive ini sehingga dipaksakan seperti itu sehingga Pak Rizal bangkit lagi dan disinilah menjadi sebuah masalah baru bagi Pak Presiden. Menurut hemat saya cukuplah seperti ini karena Pak Jokowi sudah banyak pekerjaan. Nah yang penting adalah di dalam Presiden kita sarankan agar teman-teman di KSP ya menyiapkan presiden sebuah perpres yang mendelegasikan pada siapa dikerjakannya. Kalau memang diberikan kepada DKI Jakarta, fine, jelas. Semuanya peraturan tabrak aja, enggak apa-apa. Tapi yang penting presiden katakan itu, kepastian. Jadi sebenarnya kata-kata Pak Ahok itu adalah kata-kata bersayap. Jadi dia tidak menyerang Pak Menteri aja, dia juga mentang Presiden. Pak Presiden, mana nih? You kan ngambil alih itu, kemana eksekusinya? Nah, tapi menurut hemat saya sebenarnya hal kayak gini nggak perlu dibuka ke ruang publik lah. Tapi di dalam problem politik pencitraan seperti hari ini, semua orang pengen jadi artis dan akhirnya jadi sewot semua seperti ini. Dan menurut Anda tindakan itu akan diambil Jokowi, dia akan segera kemudian menginginkan membuat keputusan atau menurut Anda sebenarnya sudah final? Ya udah ada keputusan untuk diambil pusat, ya udah Rizal Ramli nggak perlu pusing juga ini dengan sebenarnya yang dipusingkan gini, Pak Ahok nggak ikut presiden gitu aja. Jadi menurut saya sih sekarang ini kalau mau speed up, nomor satu ada dua pilihan. Pak Ahok dengan rendah hati lah, nggak apa-apa lah, mulai digarap lagi yang namanya perda zonasi. Diam-diam aja kalau perlu. Ngomong lagi sama pimpinan DKI Jakarta. Ngomong lagi sama DPRD. DPRD sudah lah sama-sama juga. Kita perlu bersama-sama. Ingat, DPRD juga melihat sebagai kebaikan. DPRD itu bukan sekarang kan gini. Teman-teman di eksekutif bilang, oh DPRD itu maunya mengganjal. Enggak. Mereka mitra kok. Kalau nggak mau kerja, dimarahin saja. Kita juga punya Kemdagri yang bisa memarahi. Setelah bicara bikin zonasi, siapa tahu 1-2 bulan selesai. Kemudian setelah itu maju Pak Presiden selesai loh. Jadi Bapak nggak usah pusing-pusing lagi. Kan ada masalah Presiden kan. Nah itu pertama. Kedua, kalau Pak Presiden mau ambil speed up lagi,
maka KSP atau melalui Setnek, ini Setkap kalau di Perpres itu, Setkap menyiapkan Perpres untuk Perpres Sabu Jagat. Perpresnya katakanlah bersama ini Presiden memerintahkan kepada Gubernur DKI Jakarta melanjutkan apa saja dengan mengabaikan kebijakan yang ada. Itu dibolehkan, boleh karena Undang-Undang Dasar 45 itu memberikan diskresi pada Presiden to do everything. Tapi yang penting harus jelas. Tapi kalau misalnya katakan perda zonasi ini akhirnya dibuat, apakah kemudian itu bisa menganulir SK bersama dari 3 menteri tersebut? Ya, kalau itu jadi dua-duanya bisa menganulir. Kenapa? Sebenarnya yang namanya SKB 3 menteri itu nggak diperlukan sama sekali kalau Pak Gubernur ikut yang namanya proses yang sudah dilembagakan lewat peraturan perundangan. Perda zonasi, a simple thing. Kita hanya buang waktu hanya karena nggak mau buat itu saja sih. Kalau misalnya dibuat perda zonasi, ini kan sekarang di situ kan ada kajian begitu ya menurut Pak tadi ya. Tapi kan Pak Ahok ini sudah mendahului, dia sudah membuat berbagai macam kajian untuk kemudian betul-betul meyakinkan publik bahwa Pulau G itu tidak melanggar apapun. Katakan kalaupun ada yang melanggar itu Pulau C dan D, itu kalau menurut Anda tepat atau tidak? Begini, yang saya tahu kajian-kajian yang ada itu hanya kajian bisnis. Belum ada kajian AMDAL-nya, kajian ekonominya, ekonomi lah sama bisnis lo ya. Kemudian kajian sosiologisnya, kajian budayanya bagaimana. Oh itu berbulan-bulan tidak. Teman-teman di LPM UI bisa mengerjakan 1-2 bulan, kemudian teman-teman di Gajah Mada, banyak perguruan tinggi bisa jadikan mitra untuk menjadi apa? Menjadi pengkajinya. Dan itu nggak perlu duit banyak, budgetnya ada kok gitu. Budget sudah ada, orangnya juga ada, expertnya ada, tinggal eksekusi. Saya kira 2 bulan selesai. Kalau rekomendasi dari setiap lembaga independen tadi mengatakan goal, oke. DKI Jakarta mau ngapa? Nggak bisa kan? Dan kedua, kita harus punya juga pikiran positif. Jangan suudon saja. Teman-teman di DKI Jakarta, mereka juga ingin Jakarta lebih baik. Dan ingat, yang namanya ketika kawasan sudah mengalami fatigue di daratan, mereka pergi ke lautan. Dan sepanjang itu benar secara berbagai pendekatan, fine. Baik. Pak Aryan, tapi kalau mencermati mengenai karakter Pak Ahok ya Pak Aryan, tapi tampaknya saya tidak yakin nih kalau Pak Ahok itu mau seperti yang Pak Aryan bilang, membuat perda zonasi, katakanlah koordinasi dengan DPRD. Saya memperkirakan ini nanti konfliknya akan terus berkepanjangan. Anda setuju? Tidak. Pak Ahok itu pada dasarnya dia baik beliau. Dia orang baik terbuka. Yang jadi masalah adalah teman-teman di sekelilingnya Pak Ahok ini mungkin menjebak beliau untuk jadi seperti itu. Jadi kalau Pak Ahok ini tipenya adalah seorang berdarah panas lah orang bilang gitu, sekelilingnya harus mendinginkan supaya wise gitu loh. Karena menjadi policy maker tuh nggak cukup hanya tegas, berani, jujur, nggak, tapi manner. Kenapa? Manner is matter gitu loh. Karena itu high level. Jadi yang terjadi ini bukanlah street fighter lagi, tapi menjadi policy fighter. Dan ini terjadi adalah bagaimana kesantunan dikembangkan. Dari dulu kita katakan bahwa nggak ada yang kurang dari Pak Gubernur kita, Pak Ahok. Beliau baik dan segala macam. Tapi bagaimana beliau mengembangkan sebuah namanya policy manner dan political manner. Ingat yang namanya policy sama political manner itu lain. Ketika beliau itu menjadi seorang legislatif misalnya, beliau bisa dum. Tapi ketika menjadi policy maker harus berbeda. Oh, harus berubah? Tidak. Tetap aja nggak meledak-ledak, tapi yang namanya di belakangnya itu jalannya seperti dulu waktu Pak Ali Sadikin menjadi gubernur. Dia meledak-ledak, tapi prosedur dijalan terus itu. Seperti itu. Dan kemudian seperti memang Pak Jokowi nggak keras beliau, tapi yang namanya prosedur jalan terus dua-duanya gitu. Oke, baik. Pak Aryan, kalau kita cermati mengenai pernyataan tadi ada policy driven by the vendor gini ya. Ini kalau kita cermati vendornya sendiri Agung Podomoro Land, kemudian rencananya akan menggugat nih mengenai keputusan dari SKB 3 menteri tersebut. Kalau menurut Anda ini nanti kalah, ini tidak ada gunanya begitu? Jadi gini, ini kan ruwet gitu loh. Teman-teman memang maunya suka ruwet. Jadi karena masalahnya sudah tahu bahwa mana yang salah benar, diruwetkan gitu loh. Supaya semuanya nggak tahu di mana lagi masalahnya. Yang penting kita clear. Jadi kalau sekarang teman-teman ada Agung Podomoro memperkarakan masalah ini, ya ruwet lagi. Untuk apa gitu loh. Karena ketika dituntut balik, nanti jadi heboh. Ingat loh, masyarakat udah capek masalah gini-gini. Jangan bikin capek lagi, ini udah capek. Jadi menurut saya nomor 1, nggak usah lah Agung Podomoro memperkarakan SKB 3 menteri. Kenapa itu? Itu orang Jawa bilang golek molo, cari penyakit begitu loh. Kenapa? Kalau di fight back kena loh.
Kenapa? Duh, kok bisa Anda mau kantor saya seperti ini? Berarti you sudah bayar duluan kepada eksekutif. Kena lagi toh. Nah kalau seperti itu kena klausul tipikor nanti penyuapan dan seterusnya. Kan jadi ruwet semuanya. Terus terang kita tidak ingin para pejabat kita jatuh hanya karena dugaan korupsi dan sebagainya yang mungkin dia nggak terima atau terima tapi karena itu hanya untuk sebuah hal-hal yang itu bisa diterima oleh akal sehat kayak Robin Hood gitu dia. Tapi yang penting adalah nomor satu, sudahlah. Private sector, your problem is Anda udah mendahului start, mencuri start. However, mencuri itu buruk. Dan kalau mencuri, ya harus ada konsekuensinya. Jadi yang dilakukan oleh teman-teman sekarang adalah, oke, katakanlah perusahaan A menghadapi seperti ini, maka dia bicara sama Pak Gubernur. Pak Gubernur, how we solve this? Karena masalah bagaimana selesaikan ini. Pak Gubernur ngomong sama DPRD DKI Jakarta, oke DPRD DKI Jakarta, bisa nggak dalam waktu 2-3 bulan kita bikin perda zonasi? Kalau nggak bisa, berapa yang lama mundurnya? Setelah itu karena begini, kalau mundur cuma berapa bulan, maka nggak jadi masalah. Kemudian dengan pengunduran ini, maka yang namanya investor, dia deal sama bankersnya. Oke, bisa nggak you mundurkan sedikit gini? Oke, dengan SIM, ini masalah uang saja. Oke, kalau gitu penaltinya 0,5% bisa nggak? Itu buat money gitu loh. Hanya karena nggak mau di situ aja, nggak mau terbuka saja. Baik, Pak Arian, kita lanjutkan lagi dulu. Kita di segmen selanjutnya, kita jeda dulu. Pemirsa tetap sama kami di Jurnal Pagi.